Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman semuanya yang sedang menonton video kita pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dalam bimbingan Profesor Rizwan Halalsyah IGM PhD ingin memberikan tutorial atau langkah-langkah dalam mengolah data menggunakan Error Correction Model atau biasanya disingkat menjadi ECM atau ECM. Nah, saya tidak sendirian, melainkan ditemani oleh teman-teman saya. Ada saya sendiri, yaitu Oktaviana Ramadhani, lalu ada Adinda Putri, lalu ada Anissa Ayu, lalu ada Bayu Satrio, lalu ada Fernanda, juga ada Gina Nurul, Irwan Syah Putra, dan yang terakhir yaitu Muzaki Isah Putra. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana sih tutorial atau langkah-langkah dalam melakukan atau mengolah data SCM, kita harus kenalan terlebih dahulu nih mengenai apa sih SCM itu atau apa sih Error Correction Model itu. Di sini kita akan bahas jenis-jenisnya, pengertiannya, tujuan dari penggunaan model tersebut, dan kelebihan kekurangan. Nah, boleh Okta ulas sedikit atau spoiler sedikit bahwasanya ECM itu tuh menjadi salah satu metode atau model yang sangat disukai oleh para peneliti untuk melihat nih bagaimana pengaruh jangka pendek dan jangka panjang pada variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, langsung aja kita masuk ke pengertian dari ECM itu sendiri. Boleh kepada teman-teman dipersilakan untuk memaparkan materi mengenai ECM. Nah, kita masuk ke pengertian. Pertama ada ECM atau Error Correction Model, merupakan model yang dikembangkan oleh Engel dan Granger untuk mengatasi masalah pada variabel-variabel yang saling berkointegrasi atau memiliki hubungan keseimbangan jangka panjang, namun dalam jangka pendek tidak ada keseimbangan atau disequilibrium. Selanjutnya ada VECM atau Vector Error Correction Model, merupakan model VAR yang dibuat ketika antar variabel saling berkointegrasi. Hubungan dinamis jangka pendek dari satu variabel di dalam sistem dipengaruhi oleh penyimpangan dari keseimbangan jangka panjang yang dikenal sebagai cointegrational term atau error correction term. Yang selanjutnya itu ada tujuan dari error correction model. Jadi di sini ada terdapat tiga tujuan. Tujuan yang pertama itu dalam mengatasi autokorelasi. SEM dapat membantu mengatasi masalah autokorelasi dalam model regresi, terutama ketika ada hubungan dinamis antara variabel-variabel yang dianalisis. Dengan memasukkan variabel penyesuaian dalam model, SEM dapat membantu memperbaiki autokorelasi dalam residu model. Yang kedua, yaitu tujuan dari Error Correction Model atau ACM, itu ada mengatasi kointegrasi. ACM digunakan untuk model data time series yang kointegrasi, yaitu situasi di mana dua atau lebih seri waktu memiliki hubungan jangka panjang yang stabil meskipun masing-masing seri mungkin tidak stasioner. Tujuan yang ketiga itu ada memisahkan dinamika jangka panjang dan pendek. SEM memungkinkan analisis dampak jangka pendek dari perubahan variabel independen terhadap variabel dependen, sekaligus memperhitungkan penyesuaian menuju hubungan jangka panjang. Nah, dari tujuan itu terdapat jenis data yang cocok atau relevan, yaitu data yang pertama itu data time series yang non stasioner tapi kointegrasi. Nah, data yang kedua itu ada data ekonomis seperti GDP, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Baik, selanjutnya ada tujuan dari Vector Error Correction Model atau biasa disingkat VECM. Tujuan pertama yaitu ada multivariat kointegrasi. Jadi VECM ini adalah perpanjangan dari ECM untuk analisis sistem variabel yang kointegrasi, di mana lebih dari satu persamaan kointegrasi ini mungkin ada. Nah, yang tujuan kedua ini ada interaksi antar variabel. Nah, VECM ini memungkinkan analisis dinamika interaksi antara beberapa variabel dalam sistem, termasuk bagaimana kesalahan dari hubungan jangka panjang dikoreksi dalam jangka pendek. Nah,
ada jenis data yang digunakan VHM ini. Yang pertama data time series multivariat yang non stasioner tapi kointegrasi. Yang kedua ada data ekonomi makro seperti hubungan antara GDP, inflasi, suku bunga, dan investasi di berbagai negara. Oke, baik. Sekarang masuk ke perbedaan dari model ECM dan juga model VACM. Nah, perlu diketahui model ECM ini atau Error Correction Model dan juga model dari VACM atau Vector Error Correction Model ialah dua model ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka panjang dan jangka pendek antara variabel-variabel time series. Nah, berikut ini terdapat beberapa perbedaan utama di antara keduanya. Nah, yang pertama itu adalah jumlah variabel. Nah, dari ECM atau Error Correction Model itu mengkaji hubungan antara dua variabel time series atau bisa lebih ya, tergantung datanya. Lalu yang kedua ada VACM atau Vector Error Correction Model, itu tuh mengkaji hubungan antara lebih dari dua variabel time series. Nah, lalu yang kedua perbedaannya itu ada dari asumsi kontegrasi. Dari ECM atau Error Correction Model sendiri membutuhkan satu hubungan kontegrasi antara dua variabel. Nah, sedangkan dari VACM atau Vector Error Correction Model itu membutuhkan satu atau lebih hubungan kontegrasi antara beberapa variabel. Lalu perbedaan yang selanjutnya dari fokus analisis. Nah, ECM sendiri atau Error Correction Model itu fokus pada mekanisme penyesuaian jangka pendek variabel-variabel terhadap hubungan jangka panjang yang telah ditentukan. Sementara dari VACM atau Vector Error Correction Model itu fokusnya pada dinamika jangka pendek dan semua variabel time series yang saling terkait. Nah, mempertimbangkan hubungan jangka panjang dan antar variabel tersebut. Perbedaan selanjutnya pada model ECM dengan model FCM itu terdapat pada bentuk model dan juga penerapannya. Pada ECM itu kombinasi dari persamaan regresi stasioner jangka pendek dan persamaan integrasi jangka panjang. Sedangkan pada FCM itu sistem persamaan regresinya stasioner jangka pendek yang saling berkaitan dengan beberapa persamaan kointegrasi yang menggambarkan hubungan jangka panjang antar variabel. Kemudian di perbedaan penerapan, pada ECM penerapannya itu digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel time series seperti harga dan juga permintaan, pendapatan dan juga konsumsi. Sedangkan pada FECM penerapannya itu digunakan untuk menganalisis sistem variabel time series yang saling berkaitan seperti hubungan antara suku bunga, inflasi dan juga nilai tukarnya. Perlu digarisbawahi pada pilihan model antara ECM dengan FECM itu tergantung pada jumlah variabel yang dianalisisnya dan juga hubungan jangka panjang yang ingin ditelitinya. Di mana pada ECM ini digunakan untuk dua variabel dengan satu hubungan kointegrasi, sedangkan pada FECM ini digunakan untuk lebih dari dua variabel dengan satu atau lebih hubungan kointegrasinya. Selanjutnya, itu ada jenis-jenis dari error correction model. Yang pertama itu ada error correction model Angel-Granger, yaitu teknik statistika yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka panjang antara variabel-variabel runtun waktu yang tidak stasioner. Model ini dikembangkan oleh Robert Angel dan Cliff Granger pada tahun 1983 dan menjadi salah satu metode penting dalam analisis ekonometrika. Yang kedua itu ada error correction model Domowitz-El-Badawi, yaitu salah satu metode dalam ekonometrika untuk menganalisis hubungan jangka panjang dan pendek antara variabel deret waktu yang tidak stasioner. Model ini dikembangkan oleh Domowitz dan El-Badawi 1987 sebagai alternatif dari model koreksi kesalahan Angel-Granger yang lebih populer. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana cara menggunakan metode ECM. Di sini kami punya data analisis yang bersumber dari Bapak Agustri Basuki, SEMSI. Data ini bersifat time series dari tahun 1986 sampai tahun 2015. Nah, di sini ada keterangannya.
GDP itu sama dengan Gross Domestic Bruto, Gross itu sama dengan kurs dolar terhadap rupiah, IFCF investasi, INF sama dengan inflasi, TR sama dengan tax revenue, trade sama dengan nilai perdagangan, AK sebagai angkatan kerja, EVA sebagai industri value added, LIR sama dengan tingkat bunga. Nah, di sini GDP-nya itu sebagai variabel dependent dan sisanya itu sebagai variabel independen atau variabel bebas. Langsung saja kita mulai analisisnya. Pertama-tama kita pindah dulu ke Excel. Kita copy datanya semuanya. Tahunnya tidak perlu di copy, hanya datanya saja. Copy. Selanjutnya kita pindah ke eViews. Karena kita membuat analisis baru, kita pilih create a new eViews profile. Nah, ini pakai yang date regular frekuensi. Frekuensinya annual. Start date-nya mulai dari 1986 sampai 2015. Oke, klik OK. Nah, setelah itu kita masukkan datanya dengan klik quick, pilih empty group series, kita scroll ke atas, klik kanan, paste. Nah, datanya sudah keluar. Pastikan datanya itu angka semua, tidak mengandung huruf, karena jika ada mengandung huruf, data ini tidak dapat diolah nantinya. Nah, selanjutnya kita itu melakukan uji akar unit untuk melihat apakah data yang kita gunakan ini sudah stasioner atau belum. Kenapa? Karena kita harus mengujinya, karena jika data yang digunakan dalam model ada yang tidak stasioner, maka data tersebut dipertimbangkan kembali validitas dan kestabilannya. Karena hasil regresi yang berasal dari data yang tidak stasioner akan menyebabkan spurious regression. Apa itu spurious regression? Spurious regression adalah regresi yang memiliki R-square yang tinggi, namun tidak ada hubungan yang berarti dari keduanya. Nah, langsung saja kita untuk mempersingkat waktu, kita lanjut untuk menguji secara bersamaan. Caranya, kita blok variabelnya. Nah, klik kanan, open as a group. Setelah itu, kita pilih view, unit true test, cross-sectionally independent. Kita coba di level. Nah, kita lihat hasilnya, bahwasannya statistiknya itu masih positif. Nilainya itu 3.84973 dan probabilitasnya itu 0.9999 di atas 0,05. Maka dapat disimpulkan data ini belum stasioner. Kita lanjut ke step yang selanjutnya, ke first difference. Nah, bisa dilihat perubahannya di sini, statistiknya sudah minus 10.0364 dan probabilitasnya juga sudah kurang dari 0,05. Maka data ini sudah stasioner. Nah, tahap pertama sudah kita lewati. Kalau data yang kita gunakan sudah stasioner di first different. Nah, lanjut untuk uji kointegrasinya. Cara yang pertama kita lakukan dengan regresi dalam jangka panjang. Caranya sama seperti tadi, kita blok variabelnya. GDP-nya sebagai dependent. Nah, sisanya sebagai independent. Klik kanan, open as equation. Klik OK. Nah, ini data jangka panjangnya. Kita lanjut ke receipt-nya dengan cara klik proc, pilih residual series. Nah, ordinary. Di sini kita ganti namanya jadi ECT. Nah, oke. Oke, datanya sudah keluar. Selanjutnya, kita uji akar unit untuk ECT ini. Nah, di uji ECT ini kita harus
lolos pada data level. Kita lihat, kita view unit true test, standar unit true test. Nah, kita pilih yang level. Oke. Nah, pada data level bisa dilihat sudah stasioner terlihat dari probabilitasnya yang kurang dari 0,5 dan tes statistiknya juga minus di angka 4.092864. Oke, lanjut. Kita beranjak ke regresi jangka pendek, ECM. Nah, dari regresi jangka panjang, yang ini, kita pilih estimate. Nah, selanjutnya kita sisipkan huruf D. Kenapa? Karena data lolos pada stasioner first different dalam bentuk delta. Lalu kita sisipkan D di setiap variabel. Nah, seperti ini. Setelah sudah, kita klik OK. Nah, ini hasilnya untuk yang jangka pendek. Oke, setelah model kita ketahui, kita perlu menguji apakah ini model terbaik atau tidak dengan cara uji asumsi klasik. Nah, di sini ada 5 uji asumsi klasik yang kita gunakan. Pertama, kita akan coba uji normalitas. Caranya kita pilih view, eh, pilih residual diagnostic, pilih yang histogram, normality test. Nah, ini hasilnya. Lanjut ke uji yang kedua, kita ada uji linearitas. Caranya pilih view, stability, Ramsey reset test. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Untuk uji linearitas. Lanjut, ketiga, uji autokorelasi. Caranya view, residual, serial correlation element test. Oke, ini hasilnya. Lanjut ke uji heteroskedastisitas. Nah, pertama kita pilih view, residual diagnostic, heteroskedastisitas. Nah, kita pakai yang Goofy. Oke. Nah, ini yang uji heteroskedastisitas. Yang terakhir, yang kelima, kita uji multikoliniaritas. Di sini kami menggunakan VEF. Caranya, view, koefisien diagnostik, varian inflation factor. Nah, ini yang terakhir untuk uji VEF. Selanjutnya akan diinterpretasikan hasil analisisnya oleh teman saya. Ya, dari langkah-langkah yang tadi dijelaskan oleh Bayu, itu akan menghasilkan hasil. Seperti hasil pertama, yaitu adalah persamaan regresi dalam jangka yang panjang. Nah, di sini itu dapat terlihat ya koefisien-koefisien dari beberapa variabel. Nah, di sini dalam jangka panjang, variabel yang mempengaruhi GDP itu yang pertama adalah GFCF atau investasi, lalu ada IVA atau industri value added, lalu ada TR itu adalah tax revenue atau pendapatan pajak, lalu ada trade.
Nah, sedangkan variabel yang malah menghambat GDP itu pada dalam jangka yang panjang, itu yang pertama adalah variabel inflasi, lalu ada kurs, dan variabel angkatan kerja. Nah, di sini aku mau bahas variabel dari yang pertama itu adalah trade, di mana trade ini em, menunjukkan koefisiennya itu senilai min 0,2000752, di mana ketika trade-nya itu naik satu satuan, maka malah justru akan menurunkan GDP sebesar 0,200. Sedangkan ketika GFCF itu naik satu satuan, maka akan menaikkan GDP sebesar 0,848454. Seperti itu. Lanjut ke hasil berikutnya, ke ECT. Baik, di sini ada tabel dari hipotesis ECT has a unit root atau ECT sudah stasioner pada data level. Nah, di sini kita itu sudah memperoleh residual yang sering disebut dengan error correction term atau ECT. Nah, ECT ini tuh harus diuji apakah data ini tuh sudah stasioner pada data level. Nah, dan hasilnya itu sudah menunjukkan bahwa data ini sudah lolos dalam stasioner pada data level. Nah, karena probability-nya bisa dilihat di samping itu bernilai 0,0038 yang di bawah dari 0,005 dan nilai dari T statistik itu sudah bernilai negatif. Nah, jadi dapat disimpulkan ini tuh telah terjadi hubungan jangka pendek dengan jangka panjang di dalam model ini. Oke, selanjutnya ada regresi jangka pendek, yaitu ECM, dapat terlihat bahwa nilai ECT atau error correction term-nya ini sudah lolos karena koefisiennya itu di bawah 0,005 dan bernilai negatif. Nah, variabel yang berpengaruh dalam jangka pendek yaitu ada GFCF, EVA, TR, dan TRED. Nah, R-square-nya ini sudah turun pada jangka pendek yang tadinya 0,999306 menjadi 0,950103. Selanjutnya ada hasil uji normalitas. Pada hasil analisis di samping, pada gambar, nilai dari Jar-Goebera bernilai 0,8527, yang mana mendekati angka 1. Dan nilai probability-nya tidak begitu mendekati angka 1 dengan nilai sebesar 0,652871, yang berarti bahwa model ECM ini tidak memenuhi syarat normalitas. Dapat dilihat pada F-statis, probability senilai 0,9873, di mana nilai tersebut di atas dari 0,05. Maka pada model ini uji linearitas itu sudah memenuhi asumsi linearnya. Nah, selanjutnya yaitu adalah hasil dari uji autokorelasi. Nah, dari hasil tersebut dapat terlihat nih bahwasannya nilai F statistik dan probabilitas dari F statistik itu di atas dari 0,05. Di mana F statistiknya itu sebesar 0,674, sedangkan probabilitas statistik itu ada 0,74, di atas 0,005. Maka model tersebut dapat terhindar dari autokorelasi. Selanjutnya adalah uji heterokedastasitas, di mana nilai observasi R-square-nya itu di atas 0,05 dengan nilai 5,770020, yang berarti pada data tersebut model ini tidak mengandung heterokedastasitas. Uji multikolineritas yang dimana angka center VIF menunjukkan berada di bawah 10, yang berarti model lulus dari multikolineritas ini. Kesimpulannya, dalam error correction model ini akan menghasilkan persamaan dalam jangka yang panjang dan dalam jangka yang pendek. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwasannya untuk
Hmm, memperkirakan bahwasanya model ini lebih baik atau tidak, itu kita harus uji asumsi klasik. Ada uji multikoliniaritas dan uji-uji lainnya, seperti itu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.